Bagaimana cara membuat komposisi pakan dengan 3 bahan utama, yaitu ampas kelapa fermentasi, kemudian konsentrat KLK petelur, kemudian yang terakhir adalah jagung giling. Berapa persentase, berapa nilai nutrisi, dan berapa harganya? Simak terus video ini sampai akhir. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi di channel kita Bakal Peternak. Dan terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga sampean suka, dan jangan lupa di like dan di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, karena materi ini sangat-sangat penting karena berkaitan dengan pembiayaan 80 hingga 90% biaya kandang, maka simak video ini sampai akhir. Oke, baiklah bosku. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saya mempunyai 3 bahan utama, yaitu ampas kelapa fermentasi yang secara kebetulan alhamdulillah saya dapat bakul, orangnya baik. Saya dikasih gratisan, ya mungkin karena beliau belum tahu aja kalau ampas kelapa ini sebenarnya laku ya. Tapi kemarin saya coba dekatin, tanya-tanya, alhamdulillah dikasih gratis, dan gratisnya itu nggak banyak, nggak sedikit. Saya dikasih banyak bos, lumayan lah alhamdulillah. Minimal 20 hingga 25% saya sudah menghemat biaya pakan. Artinya saya sudah mereduksi penggunaan biaya pakan dengan pakan yang gratis. Tinggal 2 pakan utama. 2 pakan utama ini yaitu konsentrat KLK dan jagung giling. Ini harga di daerah saya adalah jagung gilingnya 9.000. Ya, di tempat saya jagung giling 9.000 bos. Kalau sudah disaring, artinya murni jagung giling, itu 10.000. Tapi saya pilih yang ada dedaknya aja lah, nggak apa-apa, campuran gitu ya. Nah, kemudian untuk KLK ini punya sisi kelemahan karena tidak dijual eceran, maka kita terpaksa beli persak. Ya, kebetulan harga persaknya sekitar 550.000. Jadi kalau di konversi per kilonya itu kenanya sekitar 11.000. Kenapa saya katakan materi ini sangat penting terutama buat sampean yang pemula? Karena banyak di antara teman-teman peternak yang udah tahunan ternak ayam itu nggak tahu, masih kurang memahami bagaimana cara menghitung nutrisi pakan. Karena ayam ini nggak cuman butuh kenyang bos, ayam juga butuh nutrisi dari kandungan pakan yang kita berikan, bukan asal beri. Ya seperti yang beredar di sosmed, di beberapa platform seperti TikTok yang seolah-olah sudah menganalisa, seolah-olah sudah ini, ternyata tetap diberikan ke ayamnya. Memang benar, ayamnya senang, ayamnya makan gitu kan. Cuman permasalahannya yang menjadi tanda tanya adalah apakah nutrisinya ini cukup buat ayam kita, buat ayam pembesaran, apakah cukup untuk menaikkan bobot dagingnya, kemudian untuk ayam petelur apakah cocok dan bagus untuk produksi telurnya. Ini kan masih menjadi tanda tanya ya. Dan tolak ukurnya adalah berapa kilo daging, berapa kilo pakan per kilo daging yang bisa kita dapat. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan produksi telurnya. Kan ini yang menjadi tolak ukur bos dari inti dari pemberian pakan ini. Nah, buat sampean yang mungkin masih kebingungan cara menghitung pakan, sampean komen di bawah bahan pakan apa yang sampean pakai. Saya akan bantu cara menghitungnya, berapa kandungan nutrisi pakan dan apa yang perlu sampean lakukan. Komen aja di bawah bosku ya, jenis pakan apa. Kemudian kalau memang difermentasi, ya ngomong aja difermentasi, contoh dedak. Jangan ngomong dedak toh, saya juga nggak tahu nih apakah difermentasi apa enggak, karena daya serapnya beda, cara ngitungnya juga beda. Seperti ampas kelapa wajib difermentasi, tapi kalau sampean ketingnya ampas kelapa aja ya saya nggak tahu apakah sampean fermentasi atau enggak.
ya, karena ini erat kaitannya dengan anti nutrisi dan serat kasarnya bosku. Oke, jadi kembali ke materi pakan di bakal peternak ya. Jadi kalau di total kurang lebih 20.000. Jadi kita ambil sampel 10 kilo. Jadi kita nyampur bahan pakan 10 kg, berarti kenanya 20.000 ya. 1 kilo konsentrat dengan 1 kilo jagung giling, kalau di total berarti 20.000 rupiah. Oke bosku, nah berapa komposisi yang perlu kita berikan agar nutrisinya cukup? Saya di sini juga sudah buat 3 jenis ini. Nanti saya lihatkan di layar aja ya. 3 jenis ini, jagung giling KLK konsentrat 34% protein, kemudian ampas kelapa fermentasi. Dengan komposisi yang pertama ini adalah target untuk indukan dengan 16% protein dan energi metabolismenya 3070 kilokalori. Komposisinya itu 53,8% jagung giling ya, 53,8%, kemudian KLK konsentratnya 26,2% dan ampas kelapa fermentasinya 20% saja. Loh, kok sedikit yang gratis ya kan? Pengennya yang gratis kalau perlu 50%, nggak bisa bos. Kenapa? Karena ampas kelapa ini walaupun sudah difermentasi, ampas kelapa ini memiliki serat kasar yang tinggi. Serat kasar yang tinggi pada pakan itu membuat ayam tuh susah mencerna. Lah kalau ayam sampean susah mencernanya terus berhari-hari, ya ada beberapa resiko penyakit pencernaan yang akan dialami ayam sampean dalam jangka panjang. Salah satunya adalah tembolok macet. Oke bosku, sampai di sini sudah bisa dipahami pelan-pelan ya. Terus bagaimana targetnya? Saya adalah 16% ini untuk indukan dan 3070 kilokalori ini cukup. Kenapa? Karena ayam betina indukan atau indukan ini butuh sekitar 2800 dan 2900, artinya energi metabolisme sudah mumpuni dan protein kasarnya sudah cukup. Berapa tadi? 53,8% jagung giling, KLK nya 26,2% dan ampas kelapanya 20% saja. Kemudian untuk yang kedua ini jagung giling ini targetnya adalah protein kasarnya 18%, kemudian energi metabolismenya adalah 3029 kilokalori. Persentasenya 45,9% untuk jagung giling, 34,1% konsentrat KLK dan ampas kelapa fermentasinya 20%. Oke, dengan 18% protein ya. Kemudian kita lanjut. Pilihan yang ketiga, untuk sedikit lebih berhemat, kita naikkan ampas kelapanya menjadi 25%. Targetnya tetap 18% protein kasar, energi metabolisme turun sedikit menjadi 2970 kilokalori. Berapa komposisinya? Jagung giling 41,5%, konsentrat KLK-nya turun 33,5% dan ampas kelapa fermentasinya naik di 25%. Kandungan protein kasarnya tetap dapat 18%, tetapi kita mengorbankan energi metabolismenya dikit, tapi cukup lah ya kan, 2970 itu cukup. Baik itu untuk pembesaran maupun untuk indukan. Dan untuk ayam seperti ini lebih mantap lagi ya kan. Untuk indukan kena, untuk pembesaran juga kena. Jadi sekali ngaduk kita bisa untuk semuanya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Berapa tadi? 18% PK-nya, protein kasarnya, dan EM-nya, energi metabolismenya adalah 2970. Dengan biaya berapa? Biayanya tadi sudah saya hitungkan, 1 kilo konsentrat KLK adalah 11.000 daerah saya. Cuman kita belinya per sak, berarti kalau dipecah menjadi 11.000 sekilo. Nah untuk jagung giling di tempat saya 9.000, berarti
total 20.000. Nah, kalau kita konversikan ke 10 kilo pakan adukan, kalau penggunaan KLK dengan jagung gilingnya 75%, berarti nilai rupiahnya adalah 7.500. 7.000 dengan 7.500 ya masuklah, worth it lah. Ditambah dengan sayuran hijau sebagai pelengkap dan pendukung ya, sayuran hijau. Nah, seperti ini malah duluan sayuran hijau yang dicicil sama ayam-ayam pembesaran nih, bos ya. Tuh sayuran hijau kita pakai daun singkong. Nah, untuk manfaat daun singkong nih, manfaat daun singkong ya, jadi sebagai pendukung dan pelengkap, lebih mantap lah, lebih pakem lagi. Oke, dengan 3 bahan utama, dengan kandungan targetnya adalah PK 18% dan 2.970 kilokalori. Itu sudah mode hemat dengan 7.500. Kalau 7.500 kita dapat 3,5 kilo atau 4 kilo daging, 4 kilo pakan dengan 1 kilo daging, masuklah masih 36.000 ya, 36.000, anggap 40.000. Kalau kita jual 50.000 masih masuk bosku. Jadi seperti itu bos, metode dari perhitungan pakan fermentasi. Jadi nggak asal. Jadi kayak kemarin saya miris, sebenarnya pengen saya tegur juga nggak enak ya kan, hak setiap orang untuk mengeluarkan ide kreativitasnya, inovasinya ya. Cuman sayangnya setelah saya coba hitung-hitung, ternyata ya gitulah, miris. Yang kasihan ayamnya, dan yang lebih kasihan lagi yang ngikutin nih, yang di sosmed saya pantau beberapa hari terakhir terkait dengan beberapa inovasi pakan dari teman-teman peternak yang ternyata nge-share video itu. Kalau masalah mau makan bos, semua ayam mau dikasih apa aja mau. Kenapa? Karena pada dasarnya ayam ini adalah tipe unggas omnivora, dia pemakan segala bos. Sampean kasih daging-dagingan pun dimakan, sampean kasih biji-bijian pun dimakan, sayur-sayuran pun dimakan. Jadi unggas ayam ini adalah tipe omnivora, apa aja dimakan. Jadi jangan jadikan patokan yang penting ayam makan terus itu bagus untuk ayam. Belum tentu bosku ya. Mungkin efek sebulan belum terasa, tapi dalam jangka panjang berapa bobot daging yang didapat, kemudian yang kedua bagaimana produksi indukannya ya. Ya itu tadi, selektif lah dalam memilah-milah mana yang perlu dicontoh dan mana yang tidak perlu. Bukan saya katakan itu salah, tidak salah bos. Jadi itu adalah bagian dari inovasi mereka. Cuman sayangnya tidak menitik beratkan pada pola dasar atau pondasi dasar dari metode pencampuran pakan. Jadi metode pencampuran pakan ini kan harus punya dasar bos. Dasarnya adalah target nutrisi yang ingin dicapai. Kalau pada kenyataannya target nutrisinya nggak cukup, ya nggak usah dilanjut pencampuran pakannya ya. Jadi ini contoh pur ya. Pada saat pabrikan membuat pur, bahan dasarnya dari mana ya? Bahan dasarnya juga dari bahan-bahan alternatif bos, kayak dedak. Coba sampai lihat komposisi dari pakan-pakan karungan itu, komposisinya apa aja di situ. Kadang ada dedak ya kan, jagung giling ya, sebenarnya sama, hanya bedanya kita ini masih dalam bentuk mentahan. Jadi yang seperti ini nih bos, nih seperti ini bentuknya mentahan nih yang seperti ini bentuknya mentahan, belum diolah ala pabrik. Nah, tetapi dengan pemberian yang benar ya, insya Allah ayam senang aja makannya ya. Yang terpenting dan yang paling utama adalah kandungan nutrisi dari pakan campuran kita ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ayam per fasenya. Jadi ini contoh saja ya. DOC itu membutuhkan protein kasar
di atas 20%, kalau perlu 21 atau 23 kalau sampean mau ngejar bobot. Tuh protein kasarnya bos. Kemudian untuk ayam pembesaran turun dikit, 19 sampai 20%. Terus indukan ini ayam-ayam dewasa seperti ini 14 gin jalan bos. 14 gin mantap sudah. 14, 16, apalagi 18 udah jalan, udah cukup. Karena mereka pada dasarnya tidak terlalu membutuhkan protein kasar. Yang mereka butuhkan apa? Energi metabolisme, energi metabolik yang mereka butuhkan, yang berasal dari mana? Dari karbohidrat. Karbohidrat itu dapat dari nasi aking, nasi sisa, roti BS, mie apkir, jagung giling. Nah, kenapa jagung giling ini menjadi pilihan terbaik? Karena kandungan karbohidrat energi metabolismenya itu paling tinggi jagung giling. Berapa? 3.360 kilokalori per kilogramnya. Makanya salah satu alternatif pilihan terbaik untuk sumber karbohidrat untuk ternak ayam adalah jagung giling. Jadi seperti itu bos kurang lebihnya. Jadi semakin bertambah usia ayam nih, dia tidak butuh protein lagi. Ya, butuh tapi tidak sebesar ketika DOC. Yang mereka butuhkan lebih besar adalah apa? Karbohidrat, energi metabolis. Nah, inilah yang kita jadikan patokan. Jadi pada saat kita mencampurkan pakan, jangan lupa sama dasar pondasinya, tujuannya. Nah, seperti saya tadi katakan, saya tidak langsung serta-merta menyebut berapa komposisinya, enggak. Targetnya, saya selalu katakan target nutrisinya adalah 18% dan energi metabolismenya tidak di bawah 2.900. Ya 2.800 pun cukup sebenarnya, tapi kan kalau semakin tinggi kan semakin bagus. Nah, kemudian ini salah satu contoh kenapa kok ayam saya bos kurus ya. Kurus, kemudian terkesan kuntet, kutilang, kemudian banyak hal lah ya kan. Kemudian setelah saya telusuri, saya tanya-tanya, ternyata ayamnya diternak secara semi umbaran. Kemudian dengan pakan asal jadi, dengan pakan asal aduk. Yang mirisnya ketika melihat di beberapa platform sosial media, di situ mengatakan ayamnya mau makan, makannya ngegas. Ya semua ayam juga ngegas makannya bos kalau lapar. Cuman permasalahannya apakah itu cukup untuk ayam kita apa enggak nutrisinya. Karena sekali lagi semboyannya adalah ayam ini enggak cukup butuh kenyang, tapi juga butuh nutrisi. Dan yang patut memberikan nutrisi terbaik untuk pakan ayam kita ini adalah kita sebagai peternak. Ya kalau masih mending lah kalau semi umbaran, ayam akan mencari kekurangan nutrisinya dengan mungkin ya cari cacing, cari serangga-serangga yang untuk pemenuhan proteinnya, pemenuhan energi metabolismenya. Nah sekarang gimana kalau yang diternak tertutup seperti ini, full intensif seperti ini, yang hitungannya pasrah sama apa yang kita kasih? Kan heman bos, kasihan ayam. Dengan ransum pakan seadanya, kemudian fatalnya kita berharap hasil yang maksimal. Ya nggak bisa bos. Jadi kualitas pakan itu berbanding lurus dengan hasil. Ya, percayalah ayam akan membalas kebaikan kita ketika kita memberikan yang terbaik untuk ayam kita. Ayam juga akan membalas bos. Tentunya akan membalasnya dengan hasil yang terbaik. Kalau dia indukan dia akan rutin bertelur. Kalau dia pembesaran dia akan cepat besar, nggak stres, pakannya mantap ya kan. Dia akan membalas bos. Tapi kalau sampean berikan seadanya dengan asumsi itu sudah cukup padahal belum, padahal enggak, yang ada ya akan membalas juga serupa seadanya juga ya, logikanya kan gitu bos. Jadi apa yang sampean beri itulah yang sampean terima. Kalau sampean beri yang terbaik, hasil yang terbaik lah yang sampean dapat. Tapi kalau sampean beri apa adanya, beri seadanya, maka yang sampean terima juga seperti itu. Jadi kurang lebihnya begitulah bos ya. Di sini saya hanya mengingatkan, dan kebetulan nih ada 3 bahan utama ini ya, sekalianlah saya share hitungannya, saya share komposisinya, saya juga share berapa harganya.
Kalau angka 7.500 di daerah saya ini sudah cukup lumayan murah tuh bos, daripada ngandalin pakan pabrikan di atas 10.000, 11.000, 13.000 amsyong bandar bos. Jadi saya ngandalinnya di sayuran hijau. Sayuran hijau, dengan saya sudah sadar kalau ini sudah 7.500. Kalau saya tambahkan lagi sayuran hijau sebagai pelengkap dan pendukung, ya alhamdulillah lah bisa berkurang lagi ya kan. Sekali aduk saya bikin 10 kilo. Nanti ada lagi yang nanya-nanya ya kan. Sekali aduk saya bikin 10 kilo bosku. Nah, kalau isi tong ini nanti kita bahas di video berikutnya aja ya. Ini isi tongnya apa kegunaannya dan apa fungsinya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, baiklah bosku. Mungkin itu saja dulu video sharing kita kali ini. Di sini saya hanya bersharing dan hanya mengingatkan sampean-sampean semua, terutama buat yang pemula, semoga membawa manfaat. Karena intinya bakal peternak itu terus berjuang untuk bisa menginspirasi sampean, bisa memotivasi sampean untuk tetap berada di rule yang benar ketika baru memulai ternak ayam kampung. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. Mau hujan lagi.